Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Bersyukur alhamdulillah pendengar atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di kesempatan kali ini kita bisa bersua di program Presisi, Prestasi dan Edukasi edisi Senin 3 Zulhijjah 1445 Hijriah atau di 10 Juni 2024. Dan menemani aktivitas pagi hari Anda pendengar di Presisi, kita akan temani Anda hingga nanti pukul 10 ya, tentunya membersamai Anda pendengar di pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbahagia begitu ya. Dan tentunya juga selalu semangat begitu untuk menjalani ibadah dan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, di kesempatan kali ini di Presisi, Prestasi dan Edukasi, kita akan berbincang ya bersama dengan Mas Ahmad Rosyidin, ini Kepala Sekolah di SD IT MTA Ngawi. Nah, kita akan mengenal lebih dekat SD IT MTA Ngawi. Nah, nanti Anda pendengar bisa bergabung bersama kami ya di line telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000. Dan tentunya Anda juga bisa WA call ya pendengar di nomor yang sama untuk Anda yang ingin bergabung. Dan untuk Anda yang menyaksikan live streaming YouTube di akun 102,2 Persada FM, Anda bisa bergabung di kolom komentar. Baik, dan langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad Rosyidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini panggilnya Pak atau Mas ya? Pak aja ya. Pak, Pak Ahmad Rosyidin. Pak nopo Mas? Boleh. Pak Ahmad Rosyidin. Nah, baik, bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah, kabar pagi ini baik. Kak Iana. Iya, alhamdulillah kabar baik. Cuaca cerah juga di Ngawi ini. Gimana? Cuaca cerah juga atau mendung? Alhamdulillah cuaca terutama di Ngerambe pagi ini cukup cerah. Ya, alhamdulillah. Saat ini posisi berada di sekolah ya, Bapak Ahmad ini berarti? Berada di sekolahan, berada di kantor Bapak Ibu Guru. Baik, nah ini kan alhamdulillah ini syiar pendidikan semakin berkembang ya di Ngawi begitu, salah satunya melalui SD IT MTA Ngawi. Nah ini kan kita mau mengenal nih Pak SD IT MTA Ngawi. Nah ini bisa diinformasikan ini SD IT MTA Ngawi itu berlokasi di mana ini tepatnya? Untuk SD IT MTA Ngawi ini berada di Jalan Raya Ngerambe Walikukun, kilometer 03 Pucangan Ngerambe, atau berada di belakang Majelis MTA Cabang Ngerambe 1. Oh, berarti daerah Ngerambe ya, berarti kemudian di belakang Majelis MTA. Dekat sekali ya berarti ya dengan majelis ya ini Pak. Iya, dekat sekali. Iya. Kemudian kalau untuk lokasinya ini berarti berada di daerah dekat jalan raya seperti itu atau bagaimana? Iya. Untuk lokasinya berada di pinggir jalan raya Ngerambe Walikun, jadi sangat strategis, dekat sekali dengan jalan raya. Oh ya, mudah dijangkau begitu ya. Baik, dan kalau untuk SD IT MTA Ngawi ini berdiri terhitung sejak tahun berapa ini Pak Ahmad, dan saat ini sudah kelas berapa saja ini yang ada di SD IT MTA Ngawi?
Untuk SDIT MTA Ngawi ini mulai berdiri tahun kemarin, tepatnya di tahun 2023, di mana ini masih awal-awal berdiri, baru ada satu kelas saja, yaitu kelas 1. Untuk jumlah siswanya kelas 1 ini sudah 22 siswa. Baik. Wah, ini baru sekali ya, berarti dari 2023 baru hampir 1 tahun begitu ya ini sekolahnya berarti berdirinya. Nah kemudian ini baru satu kelas dan satu kelasnya ada 22 siswa. Nah kalau di tahun ini peluang menerima berapa siswa ini Pak Ahmad? Untuk siswa baru yang sudah mendaftar di SDIT MTA Ngawi yang sudah masuk 21 siswa. Dan ini nanti rencananya akan maksimal berapa ini satu kelas nanti? Kami mentargetkan itu semoga Allah meridhoi, kita menginginkan 2 kelas. Oh, menginginkan 2 kelas. Dan satu kelasnya berisi? Untuk satu kelas itu kami di sini berisi 28 siswa untuk satu kelas. Oh, baik. Berarti masih ada peluang sekitar 29 siswa begitu ya Bapak ya untuk pendaftaran tahun ini begitu ya? Ya, baik. Nah kemudian karena ini baru awal juga ya untuk SDIT MTA Ngawi. Nah ini bisa disampaikan juga ini Bapak kepada pendengar ya, apa sih visi misi dari SDIT MTA Ngawi ini? Halo? Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, ini bisa disampaikan ini Bapak kepada pendengar ya untuk visi misi dari SDIT MTA Ngawi ini apa saja? Untuk visi misi SDIT MTA Ngawi ini yang utama kami dari visinya dulu ya. Untuk visinya ini mewujudkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, berbudaya lingkungan dan berprestasi sesuai syariat Islam yang benar dan akidah yang lurus. Baik. Kemudian untuk misinya apa ini, Pak? Untuk misinya, untuk misinya yaitu yang pertama, kami membangun karakter melalui pembiasaan disiplin sesuai syariat Islam dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan produktif. Yang ketiga, membimbing siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Yang keempat, membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih. Itu visi misi yang ada di SDIT MTA Ngawi. Baik. Nah, ini tentunya visi misi yang ingin dicapai begitu ya, dan tentunya terus diupayakan begitu oleh SDIT MTA Ngawi untuk mewujudkan visi misi yang telah disampaikan tadi. Nah ini kalau untuk dari visi misi yang disampaikan tadi nih Bapak, untuk pembelajaran ataupun pendidikan di sana yang dilaksanakan secara inovatif, kreatif itu yang seperti apa kalau di SDIT MTA Ngawi itu? Ya. Untuk yang kreatif ini, siswa ini mampu berkreasi kemampuannya masing-masing karena mengacu kepada kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka, yang mana siswa ini kita bimbing sesuai kemampuannya masing-masing, sesuai ke kreatifnya siswa, kita bimbing untuk melanjutkan kreativitasnya itu.
Contoh kegiatannya apa ini Bapak yang dilaksanakan di sana? Oke, untuk kegiatan ini kami selalu ya mulai dari membuat kreasi-kreasi, membuat kerajinan tangan, mulai menggambar, mewarnai, dan mungkin bahkan ada yang menari, seperti Hmm. itulah misalnya. Oke, baik. Berarti kalau dari disampaikan tadi ini kan beberapa ada juga yang kegiatannya itu di kegiatan pembelajaran begitu ya. Ada kegiatan pembelajaran seni seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk kalau ekstrakurikulernya itu juga ada juga. Ya. Untuk ekstrakurikuler wajibnya kan pasti pramuka, ini juga Ya. kami sudah melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, kurikuler yang lainnya kami berhubungan dengan tempat. Mm-mm. Ya, untuk tempat kami masih berada di Majelis MTA Ngerambi 1. Jadi untuk ekstrakurikuler kami masih menunggu tempat SDIT dulu karena saat ini masih proses pembangunan. Baik. Nah, ini saat ini masih proses pembangunan. Jadi, kalau untuk kegiatan seperti ekskul yang baru terlaksana seperti pramuka begitu ya, Bapak Ahmad ya. Oke. Oke, baik. Lah, kalau kemudian untuk pembangunannya ini sudah sampai berapa persen ini kalau di sana? Oke, untuk pembangunan sekarang ini sudah mulai pemasangan besi di lantai 2. Baik, alhamdulillah, nanti semoga bisa segera terselesaikan dengan baik begitu ya Bapak ya, dan lancar sehingga nanti untuk kegiatan dan aktivitas lainnya bisa dilaksanakan di SDIT MTA Ngawi begitu. Amin. Nah, ini kalau untuk nanti kedepannya itu fasilitas yang akan diberikan untuk siswa ini apa saja? Pasti kan sudah direncanakan juga ya ini Bapak. Ya, untuk fasilitas ini yang sudah kami laksanakan adalah yang pertama untuk bangunan sekolah yang masih baru, untuk model bangunan juga sudah model modern. Yang kedua, fasilitas juga kami siapkan untuk antar jemput juga ada. Kemudian ada snack dan makan siang, jadi anak-anak nanti dibiasakan tidak membawa uang saku, melainkan nanti sudah ada snack dan makan siangnya di sekolahan. Baik, jadi fasilitasnya nanti gedung baru, kemudian ada fasilitas antar jemput juga ya Pak. Ini kemudian ada snack dan makan siang. Kalau untuk antar jemput ini sudah berjalan belum ini untuk fasilitas yang satu ini? Fasilitas yang mana, Kak? Antar jemput Oh, siswa. antar jemput. Untuk antar jemput ini sudah berjalan. Terutama yang antar jemput ini yang kami jemput siswa yang jauh. Contohnya kami mendapat siswa itu dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari Jenawi. Kami ada siswa dari Jenawi sebanyak 5 siswa untuk tahun ini, dan untuk siswa baru juga ada lagi tambahan dari Jenawi. Berarti ya lumayan gitu ya dari Jenawi ya. Apakah ini termasuk yang paling jauh ini Pak Ahmad untuk siswa di Ya, SDIT untuk Ngawi? dari siswa SDIT MTA Ngawi ini yang paling jauh saat ini dari Jenawi. Masya Allah, jauh-jauh ya sekolahnya disekolahkan di SDIT MTA Ngawi, luar biasa. Baik, dan kemudian kalau untuk ini tadi fasilitasnya ya sudah disampaikan begitu. Kalau untuk program unggulannya apa ini? Oke, untuk program unggulan yang pertama kami ada TAFID. Jadi program unggulan utama kita adalah TAFID, di mana TAFID ini kami targetkan selama di SDIT MTA Ngawi bisa menghafal 3 juz. Yang kedua, untuk program unggulannya yaitu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, kemudian ada baca tulis Al-Quran, kemudian nanti ada program
anak-anak diperkenalkan untuk pengenalan teknologi, yaitu mengoperasionalkan komputer. Begitu. Ini salah satu program unggulan ya. Ini sudah dilaksanakan begitu Bapak atau masih prepare juga tentunya untuk program yang Oke. satu ini? Semuanya sudah kami laksanakan. Cuma yang belum kami laksanakan masih menunggu ruangan untuk pengenalan lab komputer. Kami masih menunggu proses jadinya ruangan gitu. Oke, baik, menarik ya. Ya, berarti cukup komplit begitu ya. Tidak ketinggalan juga untuk teknologinya ya. Karena ini sudah dipersiapkan begitu untuk anak-anak juga. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan monitoring hafalan begitu dan hadis, nah ini kegiatannya seperti apa ini, Bapak? Oke. Untuk mentoring hafalan doa harian dan hadis-hadis kami laksanakan di hari Jumat. Setelah kami praktek sholat Jumat, kami masih berada di sekolahan untuk setoran hafalan hadis-hadis dan doa-doa harian. Dan biasanya itu setelah selesai sholat Jumat, nah biasanya dilaksanakan sampai jam berapa kalau kegiatan monitoring? Untuk kegiatan monitoring ini kan untuk khusus hari Jumat, kami pulangnya jam 1 siang. Jam 1 siang kami pulang. Untuk hari yang lainnya, Senin sampai Kamis, kami pulangnya jam 2 lebih 10 menit. Jam 2 lebih 10 menit, ya baik. Baik Bapak, tadi sudah disampaikan begitu ya terkait dengan fasilitasnya, kemudian program unggulan dan yang tentunya nanti kegiatan ataupun program-program yang akan diberikan begitu kepada siswa-siswa yang ada di SDIT MTA Ngawi. Nah, kemudian kalau ini kan tadi masih ada, nanti kan ini PPDB juga ya untuk tahun ini dan masih tersisa 29 kursi. Nah, ini untuk syarat menjadi siswa di SDIT MTA Ngawi ini apa saja ini Pak Ahmad? Untuk syarat yang menjadi siswa SDIT MTA Ngawi, yang pertama usia siswa 6 tahun per 1 Juli di tahun berjalan. Dengan catatan untuk siswa mentalnya sudah siap. Kemudian yang kedua mengisi formulir. Yang ketiga mengumpulkan fotokopi KK 2 lembar. Kemudian fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Kemudian pas foto 3x4 2 lembar. Untuk biaya pendaftaran kami masih gratis. Nah, masih gratis begitu ya. Nah, ini nanti bisa mulai daftar kapan ini Pak Ahmad? Kami membuka PPDB ini mulai bulan Januari kemarin sampai kuota terpenuhi. Jadi kalau ada siswa yang masih mendaftar apabila sudah KBM berjalan tetap kami terima. Baik. Jadi silakan ya, mungkin yang mau daftar begitu masih ada kesempatan di SDIT MTA Ngawi, tinggal dipenuhi tadi untuk syarat-syaratnya begitu. Nah, ini bisa diinformasikan juga mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi begitu Bapak, ataupun mungkin sosial media begitu yang menginformasikan terkait SDIT MTA Ngawi tentunya, dan juga informasi PPDB dan lainnya seperti itu. Untuk nomor yang bisa dihubungi ini, yang pertama dari Ustadz Ahmad, itu saya sendiri, itu nomornya 0821 3632 7690. Kemudian ada lagi dari nomornya admin sekolahan, yaitu 0822 3163 8861. Untuk media sosial kita ini kami mempunyai
dari Instagram, dari TikTok juga ada, YouTube juga ada. Silahkan kalau mau mengakses nanti bisa diketik SDIT MTA Ngawi itu langsung muncul. Ya, baik. Dan jika dilihat dari laman Instagram ya, ini juga tentunya banyak kegiatan ya Bapak yang sudah dilaksanakan begitu bersama dengan anak-anak dan menarik sekali ya ini. Seru sekali. Alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang kami laksanakan. Ada juga kami yang berkegiatan dengan KB, TKIT, MTA Ngerambi juga ada. Kegiatan apa itu Pak? Kemarin pas pembagian takjil pada bulan Ramadan itu kami mengadakan kegiatan bersama TK dan SD, berbagi takjil. Oh, berbagi takjil. Oh, berarti ini juga koordinasi dengan KB yang lainnya juga ya ini, dengan TK yang lainnya juga begitu ya? Iya, karena keberadaan SDIT MTA Ngawi ini berdekatan dengan KB TKIT MTA Ngerambi, sangat dekat sekali. Begitu. Berarti apakah mungkin ini dengan majelis, kemudian SD, TK ini juga masih satu lingkungan seperti itu? Ya, masih satu lingkungan dengan majelis. Untuk SDIT berada di belakang majelis, untuk TK-nya ini berada di selatan majelis. Begitu. Alhamdulillah jadinya lebih mudah juga ya Bapak ya kalau mau melaksanakan kegiatan ini, koordinasinya lebih mudah juga begitu ya. Baik. Selain itu kegiatan yang sudah dilaksanakan ada apa saja ini? Selain berbagi untuk takjil. Kegiatan yang sudah kami laksanakan ini, yang pertama ada kami juga pernah outbound, juga pernah untuk kegiatan yang lain di dalam sekolahan juga kami sering mengadakan perlombaan. Contohnya perlombaan ini kami benar-benar mencari siswa, di mana bakat siswa itu agar segera kelihatan. Dan kami akan pandu siswa itu untuk kedepannya, mungkin untuk persiapan lomba, untuk kompetisi dan sebagainya. Baik, ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi ya, selain berbagi takjil, juga outbound ini juga dilaksanakan, kemudian perlombaan juga. Dan kalau untuk outboundnya sendiri ini biasanya agendanya setiap setiap semester atau bagaimana ini Pak Ahmad? Untuk outbound ini kami laksanakan yang pertama puncak MPLS, biasanya kan habis pengenalan lingkungan sekolah, kemudian kami selanjutnya mengajak siswa-siswi baru untuk outbound. Kemudian outbound yang kedua kami laksanakan setelah sumatif akhir semester 1. Baik, di akhir semester 1 dan tadi di awal di puncak MPLS begitu ya Bapak ya. Berarti 2 kali begitu ya untuk anak-anak ya. Untuk kegiatannya dia ada variasi juga nih anak-anak biar tidak bosan, tentunya ada kegiatan yang seru menyenangkan, bisa bonding juga dengan teman-teman dan tentunya ustadzahnya begitu. Baik. Dan tadi juga disampaikan ya, ini ada kegiatan untuk perlombaan. Jadi ini kegiatannya bagaimana ini? Menseleksi siswa-siswa begitu di bidang-bidang tertentu, kemudian diberikan pelatihan seperti itukah Pak Ahmad? Untuk seleksi ini kami menyeleksi yang pertama dari tahfidz. Jadi kemampuan tahfidz siswa itu kan tidak sama. Jadi kami mencari siswa yang benar-benar kemampuannya lebih, kami pandu sendiri agar mempunyai hafalan yang cukup banyak. Yang kedua dari seni ini dari mewarnai dan menggambar. Ini kami seleksi terus, di mana siswa ini pintar mewarnai, pandai menggambar, dan kami nanti
kalau sudah ketahuan siswa ini mempunyai bakat tersebut, kami pandu. Kami pandu untuk sebagai persiapan kita untuk menghadapi perlombaan di kelas atas nanti. Baik. Ya, jadi sudah adik-adik ini sudah dilatih ya untuk mengikuti kegiatan semacam lomba ataupun kompetisi begitu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Nah, ini kemudian bagaimana ini Bapak untuk mempersiapkan mentalnya juga anak-anak ikut kompetisi lomba, mengajak anak-anak untuk mau berkompetisi seperti itu? Untuk melatih mentalnya siswa-siswi ini, kami ketika ada kompetisi besar di lembaga, contohnya atau di kemajelisan ini, biasanya kami mengadakan di perwakilan kami adalah temu santri atau lomba TPQ itu. Nah, di sana kami nanti siswa-siswi SDIT akan tampil di sana. Entah itu menari, entah itu berpidato, entah itu hadis, hafalan hadis, atau mungkin tahfidnya. Kami nanti akan pentas di ketika ada acara temu santri di perwakilan Ngawi. Baik, ini salah satu cara begitu untuk membentuk mental anak begitu ya, agar berani tampil dengan rasa percaya diri begitu ya. Tentunya juga menampilkan kemampuannya begitu. Baik Pak Ahmad, nanti kita sambung lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Dan untuk Anda pendengar, silakan yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa via telepon di 02716381123, WA call di 081393809000, ataupun SMS dan WhatsApp di nomor yang sama. Dan Anda juga bisa bergabung ya di live streaming YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Kita kembali pendengar membersamai Anda di program Presisi, Prestasi dan Edukasi di edisi hari ini bersama dengan Bapak Ahmad ya, Ahmad Rosyidin. Nah, ini Kepala Sekolah SDIT MTA Ngawi. Nah, di kesempatan kali ini pendengar kita mengenal lebih jauh ya tentunya terkait dengan SDIT MTA Ngawi. Baik, nah tadi di awal sudah banyak sekali disampaikan begitu ya oleh Pak Ahmad terkait program unggulannya apa, kemudian fasilitas-fasilitasnya begitu, dan rencana program-program yang nanti akan dilaksanakan begitu. Nah, ini cukup menarik juga ya pendengar, untuk anak-anak kita bisa disekolahkan di sana begitu. Jadi silakan yang masih bingung mau disekolahkan di mana yang di daerah Ngawi ya. Nah, ini mending ke SDIT MTA Ngawi begitu. Nah, tadi disampaikan juga untuk program-program seperti outbound begitu tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ahmad, kemudian program yang lainnya begitu. Nah, tadi untuk membentuk mental anak, kan tadi anak tuh dibiasakan untuk show up begitu ya, tampil kemampuan yang dimiliki. Nah, ini seperti di temu santri begitu. Nah, ini sudah dilaksanakan Bapak, sudah berapa kali nih anak-anak sering tampil ini? Oke, untuk anak-anak tampil di kegiatan temu santri ini untuk melatih mental siswa-siswi, kamu baru mengadakan 1 kali tahun kemarin. Dan rencananya tahun ini nanti pada saat kegiatan lomba TPQ di perwakilan Ngawi akan kami tampilkan lagi siswa-siswi SDIT MTA Ngawi dengan kemampuan siswa yang baru lagi, yang berbeda dari tahun kemarin. Baik. Kalau di tahun ini rencananya nanti apa ini yang akan ditampilkan? Kan berbeda nih dari tahun kemarin. Oke, untuk penampilannya insya Allah kami nanti ada hafalannya, kemudian ada tarian Islami dari anak-anak SDIT MTA Ngawi. Latihan apa tadi? Mohon maaf Bapak. Untuk tarian yang
berbau Islami gitu, bukan tarian-tarian yang modern seperti yang lainnya yang kurang sopan itu. Kami akan menampilkan tarian yang sopan. Apabila nanti kami tidak menemukan yang seperti itu, kami akan menampilkan tarian yang tradisional, mungkin kebudayaan dan sebagainya. Baik, dan ya ini Anda bisa lihat ya pendengar di live streaming YouTube ya di 102,2 Persada FM. Ini untuk kegiatan-kegiatan ya Bapak yang sudah dilakukan ya di SDIT MTA Ngawi. Ada temu santri, kemudian juga ada kegiatan outbound begitu, dan kegiatan pembelajaran di kelas juga ya, sepertinya bervariasi begitu ya. Ada kegiatan menggambar, kemudian ada tadi memasak. Nah, ini cukup menarik sekali. Baik. Ya, kemudian ini ya Pak Ahmad. Nah, ini kan banyak kegiatan juga yang dilakukan yang di sana ya di SDIT MTA Ngawi. Nah, sejauh ini antusias siswa-siswi kemudian orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SDIT MTA Ngawi ini seperti apa? Untuk antusias siswa-siswi sampai saat ini, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang mengkritik, Pak, sekolahnya kurang seru. Alhamdulillah tidak ada. Semuanya sangat gembira, sangat senang, dan sangat semangat sekali. Terutama saya apresiasi yang dari Jenawi ini, selalu saya tanyakan, gimana sekolahnya, capek apa enggak? Alhamdulillah tidak capek sama sekali dan sangat semangat sekali. Alhamdulillah ini. Ya, berarti ini terbukti ya dari kegiatan di sekolah yang cukup menyenangkan. Jadi anak-anak juga antusias begitu ya untuk sekolah, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu ya Bapak ya. Tidak terasa ya Pak kalau harus perjalanan mungkin agak jauh begitu. Dan kemudian kalau dari orang tua ini dukungannya seperti apa ini Pak Ahmad? Untuk dari orang tuanya sendiri, alhamdulillah sangat mengapresiasi sekali. Juga kami juga di sekolahan, di lembaga ini kami membuka kritik saran. Jadi apabila ada wali murid untuk mengkritik, untuk mengkasih saran, kami persilahkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya sangat mengapresiasi anak-anaknya sekolah di SDIT MTA Ngawi. Terbukti dari yang pertama dari sholatnya, kemudian dari kebiasaannya makan, minum, itu alhamdulillah sangat baik dan sudah terbukti di orang tua dan dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Masya Allah. Dan kalau untuk kegiatan sholat seperti itu, hafalin itu kalau misalnya di rumah tetap terpantau juga ya Bapak ya? Ya, untuk kegiatan anak-anak di rumah alhamdulillah selalu kami pantau. Jadi apabila ada liburan yang cukup panjang, kami memberikan buku panduan, misalkan hari ini Ananda sholat berjamaah atau tidak, sholat atau tidak, itu kami pandu terus, kami bimbing terus, kami kasih semacam buku panduan ketika liburan. Jadi sambil melatih kejujuran siswa-siswi juga. Oke, baik Bapak, ini juga berarti koordinasi yang terjalin dengan orang tua ini cukup bagus ya Bapak untuk mengontrol kegiatan anak-anak yang sebelumnya sudah dibentuk begitu di sekolah, jadi bisa dilaksanakan di rumah terkontrol oleh orang tua. Nah, kemudian kalau sejauh ini kenapa ini menurut Pak Ahmad harus disekolahkan di SDIT MTA Ngawi? Untuk pemirsa yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada, pendengar Persada FM dan yang live streaming di Persada FM, kami mendirikan SDIT MTA Ngawi ini atas
usulan dari wali murid TKIT yang ada di perwakilan Ngawi. Usulan dari wali murid ini sudah ada TK MTA-nya. Kemudian SDIT MTA kapan berdiri? Alhamdulillah tahun ini SDIT MTA Ngawi sudah berdiri. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, bagi yang anaknya sudah berusia masuk sekolah dasar, kami SDIT MTA Ngawi masih membuka pendaftaran siswa baru. Kenapa harus memilih SDIT MTA Ngawi? Yang pertama, pada zaman sekarang ini, di mana-mana itu untuk persyaratan sekolah di perguruan tinggi adalah yang dicari adalah hafalannya, yaitu tahfidz. Di sekolah SDIT MTA Ngawi ini, alhamdulillah kami mempunyai program unggulan tahfidz yang bertujuan untuk di mana agar siswa-siswi kedepannya itu tidak keberatan apabila ada persyaratan masuk perguruan tinggi atau masuk dimanapun ada tes tahfidznya. Jadi monggo silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah usia SD segera didaftarkan di SDIT MTA Ngawi. Apabila alamat siswa-siswi ini cukup jauh, kami ada fasilitas yang namanya antar jemput. Insya Allah kami sediakan, kami koordinasi dulu dengan orang tuanya, kami koordinasikan untuk pengadaan antar jemput ini. Ya, sudah Bapak Ahmad? Yeah. Oh ya, baik. Nah, kalau untuk menurut Pak Ahmad sendiri ini seberapa penting sih menyekolahkan anak di sekolah yang tepat nih buat para orang tua khususnya ya? Untuk saya pribadi, untuk menyekolahkan anak di sekolah yang tepat itu sangat perlu sekali, apalagi di zaman sekarang ini di mana anak-anak sekarang sudah banyak yang kecanduan bermain handphone. Contohnya aja seperti ini. Nah, kami bertujuan di mana sekolah itu yang membimbing siswa-siswi itu untuk agar suka membaca, bukan suka bermain HP. Meskipun teknologi semakin maju, jangan sampai kebiasaan membaca, menulis ini dihilangkan. Maka saya pribadi harus pandai-pandai memilih sekolah, meskipun sekolah itu semuanya baik. Kita cari sekolah yang lebih baik lagi pastinya, agar anak-anak kita ke depannya itu bisa menjadi orang-orang yang sukses. Bukan anak-anak yang kecanduan bermain game online dan sebagainya. Kita jauhkan dari lingkungan-lingkungan yang bebas. Jadi kita cari itu sekolah yang lingkungan baik, gimana kegiatan siswa selalu dibersamai dengan bapak ibu guru, pengawasannya selalu ada, agar tidak timbul yang sekarang malah terjadi adalah pembulian. Oke, cukup. Ya, baik. Nah, ini pentingnya untuk memilih sekolah begitu ya, dan tentunya SDIT MTA Ngawi ini jadi salah satu pilihan yang tepat begitu ya untuk para orang tua menyekolahkan anaknya begitu. Mulai dari program unggulannya tadi cukup baik begitu ya, tahfidz, kemudian juga saat ini ya di era teknologi yang berkembang pesat. Nah, ini SDIT MTA Ngawi juga berusaha nih untuk memberikan program ya yang tentunya juga untuk
mendampingi siswa-siswinya begitu ya untuk memanfaatkan teknologi yang ada ini dengan baik dan tepat begitu. Dan terakhir ini Pak Ahmad, pesan mungkin untuk pendengar Radio Persada FM dan juga diinformasikan ya terkait dengan PPDB untuk nomornya, mungkin ini bisa diulangi lagi begitu. Untuk pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, kami SDIT MTA Ngawi masih membuka pendaftaran siswa baru, yang mana pendaftaran ini masih kami buka sampai kuota terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, kami di SDIT MTA Ngawi ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang pertama, atas nama Ahmad Rosidin, yaitu nomornya 0821 3632 7690. Kemudian untuk admin sekolahan nomornya 0822 3163 8861. Atau bisa menghubungi di media sosial kami, di Instagram, di TikTok, atau di YouTube kami. Semuanya namanya sama, yaitu SDIT MTA Ngawi. Ya. Baik. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih bingung mau sekolahkan di mana, insya Allah SDIT MTA Ngawi masih membuka pendaftaran. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya tentunya untuk sharing kita hari ini terkait SDIT MTA Ngawi ya. Semoga untuk pembangunannya ya ini segera selesai, bisa berjalan dengan lancar begitu, dan nanti juga untuk kegiatan pembelajaran semuanya juga bisa berjalan dengan lancar juga begitu, dan tentunya harapannya bisa nanti mencetak generasi Islami yang berprestasi, berakhlak mulia begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad, semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatannya. Salam juga untuk keluarga yang ada di SDIT MTA Ngawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini pendengar perbincangan kita di program Presisi, Prestasi dan Edukasi edisi hari ini bersama dengan Pak Ahmad Rosidin ya, Kepala Sekolah SDIT MTA Ngawi, yang di kesempatan kali ini kita mengenal lebih dekat nih SDIT MTA Ngawi. Dan silakan untuk Anda para orang tua yang sudah memiliki anak sudah usia SD begitu ya, ini bisa disekolahkan di SDIT MTA Ngawi. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dimanapun Anda berada pendengar. Dan kami mewakili kru yang bertugas, ada produser Irwan Firman dan switcherman Anofika Akbar, dan saya Fiana Syifa pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pendengar, orang yang dikehendaki kebaikan orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.